Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mendapatkan tugas dari Bapak Heri Setia Mardani untuk menjelaskan sedikit jenis-jenis komputer yang kami ketahui. Sebelum itu, kami beranggotakan 5 orang, yaitu pertama saya Kamna Putri, yang kedua Rasti Aditama Pratista, yang ketiga Safa Claudia Adelin, yang terakhir ada Jiprilku Putra Agil Setiawan. Sebelum masuk ke jenis-jenis komputer, saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis komputer berdasarkan fungsinya yang akan dibacakan oleh Safa. Baik, terima kasih kepada Kamila yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi ini. Untuk jenis-jenis komputer yang ketiga yaitu server. Server adalah perangkat komputer yang berguna untuk mengatur lalu lintas agar sebuah perangkat mampu membagi dan menjalankan tugasnya masing-masing secara fungsional. Komputer ini biasanya berisi daftar pengguna yang disebut dengan admin untuk memiliki hak akses khusus sehingga tidak boleh sembarangan pengguna masuk untuk menjaga perawat komputer server. Untuk fungsi server sendiri sebagai penyedia sumber daya layanan yang dibutuhkan pengguna dalam jaringan untuk memberikan akses ke sumber daya lain yang berhubung dalam jaringan, juga menyediakan layanan berbagai file sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses dan berbagai dokumen antara pengguna jaringan. Baik, terima kasih kepada Safa. Untuk berikutnya yaitu ini adalah contoh dari komputer server. Untuk jenis yang kedua, di sini ada workstation. Workstation adalah komputer dengan didesain khusus untuk pengguna yang terlibat dalam bisnis atau pekerjaan profesional. Workstation biasanya dibekali spesifikasi yang sangat tinggi, termasuk penggunaan lebih dari satu monitor beresolusi tinggi dan profesi yang lebih cepat. Karena ditujukan untuk pekerjaan khusus, workstation harus memiliki hardware yang memadai sesuai dengan persentase yang telah ditentukan agar pekerjaan khusus tersebut dapat diselesaikan. Workstation saling berkaitan dengan server di mana kedudukan server sebagai kunci kualitas jaringan yang dibutuhkan oleh setiap workstation dalam melakukan komunikasi, di mana bila terjadi gangguan pada server maka akan dirasakan langsung oleh workstation. Untuk fungsi workstation sendiri adalah untuk membantu perhitungan email, teknis, atau keperluan lainnya. Selain itu juga untuk mengeksekusi segala aktivitas penggunaan yang memerlukan beberapa program berat, misalnya program pengeditan visual dan program untuk menggambar produk 2 dimensi atau 3 dimensi. Cukup sekian, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jibril. Baik, terima kasih kepada Rasti. Untuk berikutnya yaitu ini adalah contoh dari workstation itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya jenis-jenis yang ketiga yaitu ada embedded system. Embedded system atau sistem tertanam adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk tujuan tertentu dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Embedded system ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Embedded system adalah komputer yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menggunakan perangkat dukungan seperti microcontroller. Di dalam embedded system terdapat beberapa kategori. Yang pertama ada embedded system standalone, di mana di dalam embedded system terdapat beberapa kategori. Yang pertama ada embedded system berdiri sendiri. Embedded system standalone adalah di mana sistem ini dapat bekerja sendiri dan dapat menerima input digital atau analog, melakukan kalibrasi atau menyesuaikan keluaran dan indikasi, konversi atau mengubah suatu bentuk ke bentuk lain. Contoh alat yang termasuk kategori ini yaitu MP3 player, kamera digital. Untuk kategori yang kedua yaitu ada Embedded System Real Time. Embedded System Real Time
yaitu di mana jika suatu sistem sangat mementingkan waktu responnya. Untuk kategori yang ketiga, yaitu ada Embedded System Hard Real Time. Embedded System Hard Real Time, yang dimana jika pekerjaan operasi melebihi waktu yang ditentukan akan menyebabkan kegagalan yang fatal dan rusaknya pada alat. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu sistem kontrol kantong udara pada mobil, jika terjadi waktu tunda pada sistem ini dapat mengancam keselamatan pengendara mobil karena kecelakaan biasanya terjadi dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, embedded system harus dapat bekerja dengan batas waktu yang sangat tepat. Kategori yang keempat yaitu ada embedded system soft real time. Embedded System Soft Real Time, kategori ini keterlambatan waktu responnya dapat ditoleransi pada batas tertentu. Pelanggaran batas waktu akan menyebabkan performansinya menurun saja, namun sistem dapat beroperasi. Contohnya yaitu microwave dan mesin cuci. Kategori yang kelima yaitu ada Network Embedded System. Network Embedded System di mana jaringan penghubung jaringan dengan interface jaringan ke sumber akses. Sambungan dapat menggunakan kabel atau nirkabel. Contohnya yaitu dari sistem pengamanan rumah di mana semua sensor, misalnya pendeteksi gerak, sensor tekanan, sensor cahaya ataupun sensor asap, semua terhubung melalui kabel dan dijalankan dengan protokol TCP atau IP. Sistem pengamanan rumah dapat disatukan dengan jaringan sistem pengamanan rumah dengan tambahan jaringan kamera yang dijalankan dengan protokol HTTP. Jadi, semua embedded system dapat dikategorikan sebagai klasifikasi sebelumnya, namun pembagiannya tidak mutlak. Baik, ini merupakan contoh dari embedded system. Untuk jenis-jenis yang terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Jibril. Baik, terima kasih kepada Kamila yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan. Untuk jenis-jenis komputer yang ketiga yaitu ada Information Appliance. Information Appliance atau EI. Information Appliance atau alat informasi ialah sistem komputer yang dibuat khusus untuk melakukan pekerjaan di bidang elektronik, misalnya fotografi, penyeditan teks, serta pemutaran musik. Maka dapat dikatakan EI merupakan jenis komputer yang dirancang untuk mengerjakan lebih dari satu pekerjaan atau general purpose fungsinya sebagai alat informasi yang dapat diakses oleh banyak pengguna. Baik, terima kasih Jibril. Untuk selanjutnya yaitu ini adalah contoh dari jenis-jenis yaitu Information Appliance. Baik, sampai sini saja untuk pembahasan mengenai jenis-jenis komputer berdasarkan fungsinya. Untuk itu saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.